Oke men, balik lagi bersama saya di channel YouTube The Man Project. Di depan saya ini ada sebuah motor Honda Verza tahun 2014. Untuk motor ini di bagian kelistrikan lampunya sudah saya berikan beberapa modul penyetabil tegangan. Jadi motor ini untuk standar bawaan pabriknya, untuk lampu utama dan juga lampu stop lamp ini masih menggunakan bohlam biasa. Termasuk sein kanan dan kiri itu masih menggunakan bohlam. Namun ketika lampu bohlamnya putus untuk lampu utama dan juga lampu stop lamp, ini tidak saya ganti menggunakan bohlam bawaannya, melainkan saya ganti menggunakan lampu jenis LED. Dan ternyata tidak sampai 1 bulan untuk pemasangan lampu LED di motor ini sudah putus lagi men. Entah kualitas LED yang saya beli ini kurang bagus atau kelistrikan motor ini yang bermasalah. Saya juga masih bingung dan ternyata setelah saya cek untuk kelistrikan motor ini masih baik-baik saja. Oke, terlihat di situ adalah lampu yang terpasang adalah lampu jenis LED dan itu lampu baru belum sampai 1 bulan sudah putus. Untuk lampu yang bagian belakang pun juga sama. Tidak sampai 1 bulan saya ganti lampu jenis LED putus juga. Namun setelah saya beri modul penyetabil tegangan seperti ini, untuk lampu LED yang saya pasang di motor tersebut jauh lebih awet men. Ini sudah saya coba sekitar 1 bulan, tidak ada masalah di lampu LED-nya. Padahal saya juga masih menggunakan merek LED yang sama dan juga LED yang biasa-biasa saja. Oke men, langsung saja komponen apa yang saya gunakan dan seperti apa cara memasangnya. Oke, jadi ini ada 2 buah modul step up down SL6009. Jadi saya pakai 2, yang satu untuk lampu jauh dan yang satunya untuk lampu dekat. Untuk modul ini input maksimalnya 4 ampere dan mampu menghandle maksimal 25 watt. Lalu untuk input tegangannya ini minimal 5 volt dan maksimalnya di 32 volt. Oke, lanjut untuk tempat modulnya saya menggunakan box multifungsi seperti ini. Ini adalah box dengan ukuran X1. Dan sudah saya siapkan juga karet pelindung kabel seperti ini. Lalu saya siapkan juga soket lampu H4 model keramik seperti ini. Jadi ketika awal beli itu untuk kabelnya pendek seperti ini men. Dan sengaja saya berikan kabel tambahan lagi agar lebih panjang. Oke, yang terakhir saya juga menggunakan lem Fox seperti ini. Kalian juga bisa menggunakan lem yang model karet ataupun lem yang lainnya. Jadi tujuannya nanti untuk ngelem boxnya agar kedap air. Oke, lanjut untuk lampunya saya menggunakan lampu LED dan yang saya pegang ini adalah lampu LED yang sudah mati ya men. Untuk lampu kotanya ini masih menggunakan bohlam dan kondisinya juga sudah mati. Untuk lampu LED-nya saya beli dengan tipe yang sama dan mereknya yang sama juga. Saya menggunakan merek Ayuto yang tipe H4 ya men untuk soketnya. Karena di motor Honda Verza ini soketnya H4. Untuk lampu jauh warna kuning dan lampu dekat warna putih. Untuk lampu LED model seperti ini untuk harganya sekitar Rp50.000. Ini saya memang sengaja beli dengan bentuk dan merek yang sama. Terus untuk lampunya ini masing-masing 18 watt ya men, untuk lampu jarak dekat dan juga lampu jarak jauh. Untuk inputnya pastinya di 12 volt. Oke, lanjut untuk yang lampu kota saya juga menggunakan merek Ayuto. Jadi lampu ini sebenarnya untuk lampu sen, tapi saya manfaatkan untuk lampu kota. Terus untuk lampu stop lamp saya menggunakan merek yang sama, tentunya dengan tegangan 12 volt. Lalu ketika aktif ini menyala kontinu dan ketika direm akan kedip-kedip. Bentuknya seperti ini, untuk harganya 16 ribuan. Oke, langsung saja kita kerjakan. Untuk boxnya kita lubangi untuk tempat kabel dan kita letakkan karetnya. Oke, ini sudah selesai untuk karet tempat kabelnya. Jadi ini aman nanti ketika kena air men. Oke, setelah itu untuk kabelnya kita pasang. Lalu untuk kabel potongan satunya juga kita pasang. Oke, jika sudah selesai, ini untuk kabelnya warnanya sedikit berbeda. Yang kuning ini saya sambung ke kabel yang hijau. Jadi kabel hijau ini sama dengan kabel yang kuning ini men. Oke, lanjut untuk lampu LED-nya. Ini untuk kakinya tipe H4. Jadi ada 3 kaki seperti ini. Dan perlu kita ketahui yang sebelah kiri
Kalau kita lihat dari atas seperti ini, itu yang sebelah kiri adalah negatif. Lalu untuk kaki yang tengah itu adalah kabel positif lampu dekat, sedangkan yang kanan adalah positif lampu jauh. Jadi ketika kita colokkan seperti ini, men. Untuk kabel hitam ini adalah negatif, kabel kuning adalah kabel positif lampu dekat, dan kabel merah adalah positif lampu jauh. Oke, jika sudah diingat, kita lanjut untuk penyambungan modul XL6009. Jadi untuk input negatif dan output negatifnya kita sambung secara paralel seperti ini, men. Kita berikan potongan kabel dan kita solder. Oke, hasilnya seperti ini. Untuk input negatif dan output negatif kita sambung secara paralel. Oke, lanjut. Perlu kita ketahui juga untuk soket H4 yang sebelah kanan ini adalah input dan sebelah kiri yang letak lampu ini adalah output. Jadi yang ada lampunya ini adalah output dan yang ini adalah input. Oke, saya balik seperti ini. Lalu tinggal kita sambung ke modul XL6009. Pastikan untuk penyambungan jangan sampai terbalik untuk input dan outputnya. Jadi soket yang kosong ini adalah input. Ini kita sambung ke modul XL6009 di bagian inputnya. Untuk kabel warna hitam ini adalah kabel negatif dan kita sambung ke input modul yang negatif. Sedangkan kabel merah ini adalah kabel lampu jarak jauh. Kita sambung di bagian positif input modul. Lanjut untuk kabel yang warna kuning itu adalah kabel lampu dekat. Kita sambung di modul satunya di bagian input yang positif. Oke, jadi seperti ini untuk penyambungannya, sangat mudah dan sederhana sekali, men. Oke, jika sudah selesai, lanjut kita sambung di bagian outputnya. Ini juga jangan sampai salah, yang kabel merah adalah output yang positif atau output positif lampu jarak jauh. Untuk kabel yang hitam juga kita sambung di bagian output yang negatif. Sedangkan untuk kabel yang hijau ini adalah kabel kuning. Ini kita sambung di bagian output di modul satunya untuk lampu jarak dekat. Oke, jika sudah selesai hasilnya seperti ini, men. Sudah saya rapikan di dalam boxnya. Jadi yang biru itu adalah output ke lampu, sedangkan yang sebelah kiri itu adalah input dari motor. Oke, ini sudah saya rapikan dan pas sekali. Dan sebelum kita pakai, ini kita setting terlebih dahulu untuk potensio trinpotnya. Jadi ini akan saya berikan tegangan dulu menggunakan power supply. Jadi power supply-nya ini bebas, kita berikan tegangan berapapun tidak masalah. Namun ini saya berikan saja di tegangan 12 volt. Lalu untuk outputnya nanti akan saya set di 12 volt tentunya. Karena kebutuhan lampu LED yang hendak kita pasang itu memiliki tegangan input 12 volt. Jadi untuk settingnya ini outputnya saya berikan tegangan stabil di 12 volt. Untuk inputnya ini nanti akan ngikut dari putaran mesin, men. Meskipun inputnya hingga 14 volt, pastinya lampu akan tetap aman karena memiliki tegangan yang stabil di 12 volt. Oke, ini akan saya ukur menggunakan voltmeter. Untuk lampu jarak jauh ini tegangan awalnya di 16 volt, akan saya setting di 12 volt. Untuk cara settingnya kita tinggal putar saja seperti ini, kebalikan arah jarum jam, dan itu akan menurunkan tegangan. Akan saya set di tegangan pas 12 volt untuk lampu jarak jauh. Oke, ini sudah di tegangan 12 volt. Untuk lampu jarak jauh sudah selesai. Lanjut untuk lampu jarak dekat yang modul sebelah sini. Ini juga akan kita set di tegangan 12 volt. Oke, tinggal kita pindah saja untuk positifnya ke positif lampu jarak dekat. Lalu setelah itu tinggal kita putar potensio trinpotnya ke arah 12 volt. Oke, men, ini sudah selesai di angka 12 volt. Jadi kedua modul ini untuk outputnya sudah memiliki tegangan stabil di 12 volt. Pastinya aman ketika kita berikan tegangan berapapun di bagian inputnya. Sedangkan untuk outputnya ini tetap di 12 volt. Pastinya dengan cara seperti ini untuk lampu LED yang kita pasang akan jauh lebih awet.
Oke, ini sudah menyala dengan baik. Untuk lampu dekat, ini berwarna putih. Lalu akan saya coba untuk pindahkan ke lampu jarak jauh. Tinggal kita pindah saja ke soket yang sebelah sini. Ini menyala dengan warna kuning, menandakan lampu jarak jauh juga sudah berfungsi dengan baik. Oke, akhirnya semua sudah selesai, tinggal kita tutup saja untuk covernya. Dan sebelum kita tutup rapat, ini kita berikan lem terlebih dahulu di bagian pinggir seperti ini. Ini tujuannya agar air tidak rembes ke bagian dalam ya men. Jadi jangan sampai air masuk sedikit pun, karena akan merusak modulnya sendiri. Setelah pengencangan selesai, tidak lupa kita kencangkan menggunakan skrup seperti ini. Oke, semuanya sudah selesai dan hasilnya seperti ini men. Untuk kabelnya pun juga sudah saya rapikan menggunakan solasi. Lalu untuk mur-murnya juga sudah saya berikan lem tembak agar lebih aman dari air. Oke, lanjut untuk lampu kota. Ini saya ganti juga menggunakan lampu model LED. Terus agar lampu LED-nya ini lebih awet dan aman, saya berikan sebuah IC regulator atau IC penurun tegangan. Untuk kodenya ini 7812. Oke, jadi perlu kita ketahui yang kiri adalah input, yang tengah ground, yang sebelah kanan adalah output. Oke, lanjut kita kerjakan yang lampu kota. Untuk kabel warna hijau adalah negatif, sedangkan kabel coklat strip kuning itu adalah kode lampu kota. Tentunya yang positif. Ini akan kita potong seperti ini, lalu kita kupas. Nanti akan kita sambungkan ke IC regulator atau IC penurun tegangan. Baiklah, ini akan kita sambung kabel warna coklat dari tegangan motor ke kaki input regulator. Lalu untuk kabel coklat yang ke arah lampu kita pasang di output kaki regulator. Sedangkan yang ground kita sambungkan di kabel warna hijau atau kabel negatif. Jadinya seperti ini. Dan saya sudah bikin model yang seperti ini 3 ya men totalnya. Jadi yang saya pegang ini untuk lampu kota, dan yang 2 ini untuk lampu stop lamp. Jadi yang satu untuk lampu kota stop lamp, dan yang satunya untuk lampu rem. Untuk cara pasangnya juga sama seperti ini. Coklat untuk input, lalu coklat satunya untuk output, dan yang hijau tengah adalah kabel negatif. Oke, langsung saja kita uji coba di motor men. Kita pasang terlebih dahulu untuk modul penyetabil lampu utama. Jadi sebelum saya pasang untuk modul penyetabilnya, akan saya coba tanpa modul penyetabil. Jadi bedanya seperti apa? Oke, ini untuk lampunya sudah terpasang dan kontak akan saya on-kan. Ini lampu menyala, untuk lampu jauh pun juga menyala. Dan ini akan saya coba untuk menghidupkan mesin motor. Ketika saya starter seperti ini, lampu ikut berkedip, dan ini kalau dilihat secara langsung untuk lampunya sedikit mengikuti irama mesin ya men. Jika di starter ini otomatis untuk tegangan aki akan ikut drop, lalu untuk lampunya pun juga akan ikut berkedip. Dan menurut saya inilah yang menyebabkan lampu LED cepat putus, karena suplai dayanya tidak stabil. Oke, lanjut, ini akan saya lepas untuk lampunya dan saya pasang modul penyetabilnya. Oke, jadi ini terlihat sangat stabil sekali, tidak berkedip sedikit pun ketika starter saya nyalakan. Apalagi starternya agak sedikit ngadat tadi men ya. Tapi lampu tetap stabil untuk nyalanya. Oke, ini akan saya cek terlebih dahulu untuk output dari motor ini. Untuk normalnya berapa volt ketika mesin dinyalakan. Jadi posisinya ini motor sedang on untuk kontaknya, lalu saya matikan dan 0 volt karena kontak mati. Ketika kontak saya nyalakan, ini tegangannya di 12 volt alias tegangan aki. Lalu akan saya coba untuk menghidupkan mesin, dan otomatis untuk voltasenya naik ya men, menjadi 14 volt. Jadi tegangan 14 volt ketika mesin nyala ini sebenarnya sangat normal sekali, karena
tegangan ini adalah tegangan untuk pengisian ke aki agar aki bisa mengecas. Namun jenis motor seperti ini yang bawaan dari pabriknya menggunakan bohlam, lalu kita ganti menggunakan lampu LED dengan tegangan 14 volt, itu pastinya akan merusak lampu LED-nya. Inilah analisa saya ketika saya mengganti lampu LED cepat putus karena tegangan naik menjadi 14 volt ketika mesin motor jalan. Ini akan saya cek menggunakan modul penyetabil. Untuk outputnya 12 volt, lalu untuk mesin motor saya hidupkan, dia pasti akan tetap di 12 volt. Jadi mungkin dengan cara seperti ini untuk lampu LED yang kita pasang akan jauh lebih awet ya, karena output tegangannya stabil di 12 volt. Itu adalah tegangan yang dibutuhkan oleh lampu LED. Tapi bisa juga untuk lampu LED yang saya pakai ini adalah lampu LED yang murahan, jadi cepat putus karena tidak bisa menerima suplai tegangan di atas 12 volt. Mungkin dengan LED yang sedikit lebih mahal bisa menerima tegangan hingga 30 volt. Jadi kita tidak perlu lagi menggunakan modul penyetabil seperti ini. Oke, setelah semua selesai langsung saja kita pasang untuk lampu kota yang sudah ada IC regulator seperti ini dan juga lampu utama. Ini adalah lampu utama yang baru, saya letakkan di tempatnya, lalu kita kunci. Setelah itu saya akan pasang kembali untuk karet pelindungnya, dan saya pasang ke motor kembali men. Untuk modul penyetabilnya juga sudah saya pasang juga, seperti ini. Lalu akan saya kembalikan soketnya untuk lampu kota ke soket semula. Tinggal kita kembalikan saja untuk batok lampunya dan saatnya dites kembali. Untuk lampu jarak dekat, jarak jauh sudah menyala dengan baik. Lalu ketika saya starter, untuk lampunya pun juga nyala dengan stabil. Lanjut akan saya pasang untuk lampu LED yang di stop lamp. Oh ya, ini untuk IC regulator belum saya pasang. Jadi motor seperti ini, untuk letak kabel lampu stop lampnya ada di bawah jok. Tinggal kita lepas dari soketnya, dan kabel yang saya pegang ini adalah kabel yang menuju ke lampu stop lamp. Di sini ada 3 kabel. Yang coklat ini adalah kabel lampu kota. Untuk yang hijau strip kuning itu adalah kabel untuk lampu rem. Sedangkan yang hijau polos ini adalah kabel negatif dari lampu. Jadi untuk semua jenis motor Honda, untuk warna kabel kelistrikannya ini sama ya men. Untuk warnanya, terus fungsinya apa saja itu sama semua. Oke, lanjut akan saya potong untuk kabel coklat dan juga kabel hijau strip kuning. Jadi untuk kabelnya ini kita potong kabel yang arah ke lampu stop lamp ya men. Jangan potong kabel yang ke arah mesin atau ke arah kelistrikan motornya. Jadi lebih aman kalau kita potong kabel yang ke arah lampu saja. Oke, jika sudah terpotong, kita lumasi terlebih dahulu menggunakan timah di setiap ujung kabelnya. Lalu untuk IC regulator yang sudah kita rangkai seperti ini akan kita pasang. Dan pastikan jangan sampai terbalik untuk input dan outputnya. Jadi inputnya yang ini, lalu yang ini adalah output, yang tengah adalah negatif. Untuk negatif saya jadikan satu seperti ini. Jadi kedua IC regulator ini, yang satu untuk lampu rem, yang satunya untuk lampu kota. Untuk kabel negatif saya sambung terlebih dahulu di kabel warna hijau polos. Lanjut kita sambung kabel coklat ke kabel hijau strip kuning. Yang ada soketnya itu adalah input ya men. Jadi kita sambung terlebih dahulu yang bagian input. Untuk kabel coklat kita sambung di IC regulator yang satunya lagi. Jadi yang ada soketnya itu adalah input yang nantinya akan nancap ke kelistrikan motor. Tidak lupa sebelum kita solder kita berikan selang bakar agar lebih aman. Oke, di bagian input sudah selesai kita sambung semua. Untuk input lampu rem dan juga input lampu kota. Saatnya kita sambung di bagian outputnya. Jadi untuk outputnya ini yang ke arah lampu rem. Kita sambung terlebih dahulu di kabel hijau strip kuning ke kaki output IC regulator.
Lalu untuk IC regulator yang satunya, ini adalah lampu kotak. Untuk kakinya kita sambung ke kabel coklat bagian output. Jika semua sudah selesai, kita pasang untuk selang bakarnya dan kita bakar agar lebih aman dan rapi. Lanjut kita tancapkan kembali untuk soketnya seperti ini dan kita tes terlebih dahulu. Oke, ini kontak saya on kan dan lampu sudah bisa menyala, dan ketika saya rem ini lampunya berkedip. Jadi bisa dipastikan semua ini normal ya men, alias bisa menyala. Dengan cara seperti ini saya yakin untuk lampu stop lampnya juga bakal lebih awet karena tegangan sudah sedikit dikompres melalui IC regulator. Oke, untuk IC regulator ini tidak ada panas-panasnya sama sekali. Mungkin sedikit hangat ketika kita buat jalan. Oh ya, ini lanjut akan saya ukur terlebih dahulu ketika IC regulator terpasang. Untuk tegangan outputnya ini di angka 12,9 volt dengan keadaan mesin hidup. Jadi sebelumnya tadi outputnya mencapai 14 volt ya men. Dengan adanya IC regulator akan sedikit turun ke angka 13 volt dan itu masih bisa diterima untuk lampu LED-nya. Dan saya yakin dengan cara seperti itu tidak akan putus untuk lampu LED-nya. Oke, jadi ini untuk skemanya, silakan di screenshot mungkin bagi kalian yang membutuhkan. Jadi skema ini untuk pemasangan IC regulator di bagian lampu stop lamp. Karena untuk lampu stop lamp ini tidak membutuhkan watt yang besar, cukup kita pasang IC regulator saja sudah mampu ya men untuk menurunkan tegangan. Kalau yang lampu utama wajib kita pasang sebuah modul step up down karena untuk lampu depan itu lebih besar untuk wattnya. Baiklah, kira-kira menurut kalian bagaimana dengan cara seperti ini? Apakah cara seperti ini itu konyol atau memang bisa untuk bikin lampu LED yang kita pasang ini akan jauh lebih awet? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa share video ini ke seluruh orang yang ada di dunia ini. Siapa tahu video ini bermanfaat bagi kalian dan mereka men. Dan jangan lupa subscribe yang belum subscribe karena saya akan selalu membagikan video yang bermanfaat maupun tidak bermanfaat men. Oke, salam kreatif.